Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Yudhistira, NPM 2011100401 dari kelas E, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Mata kuliah Bahasa Nasional Indonesia, dosen pengampu Ferdi Zulkarnain, MPD. Kali ini saya akan mengulas sedikit materi tentang penetrasi kebudayaan. Kalian ada yang tahu nggak sih pengertian penetrasi kebudayaan itu sendiri apa? Nah, kalau nggak tahu, di sini aku ingin menjelaskan sedikit ya tentang pengertian penetrasi kebudayaan. Penetrasi kebudayaan adalah masuknya pengaruh suatu kebudayaan ke kebudayaan lainnya. Nah, penetrasi kebudayaan dapat terjadi dengan dua cara, yaitu A. Penetrasi damai. Penetrasi damai adalah masuknya sebuah kebudayaan yang dilakukan secara damai, sehingga penerimaan kedua macam kebudayaan tersebut tidak akan memunculkan konflik. Penyebaran kebudayaan secara damai akan menghasilkan akulturasi, asimilasi, dan sintetis. Akulturasi tersendiri mempunyai pengertian bersatunya dua kebudayaan yang berbeda tanpa menghilangkan unsur kebudayaan aslinya. Contohnya adalah perpaduan bangunan Candi Borobudur merupakan percampuran kebudayaan asli Indonesia dengan India. Yang kedua adalah asimilasi. Asimilasi sendiri mempunyai pengertian bercampurnya dua kebudayaan sehingga membentuk kebudayaan baru. Contohnya adalah masjid yang berarsitektur Tionghoa bernama Masjid Babah Alun yang terletak di Jakarta Selatan. Yang ketiga adalah sintesis. Sintesis sendiri mempunyai pengertian bercampur dua kebudayaan yang mengakibatkan terbentuknya budaya baru yang berbeda dari kebudayaan asli. Contohnya, wayang Ramayana dan Mahabharata yang dikemas dengan ajaran Islam. B. Penetrasi paksa. Penetrasi paksa adalah masuknya kebudayaan yang dilakukan secara paksa dan sifatnya merusak, karena disertai dengan kekerasan sehingga merusak keseimbangan masyarakat. Contohnya, masuk kebudayaan Barat ke Indonesia pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Cara pandang terhadap kebudayaan. 1. Kebudayaan sebagai peradaban. Kata kebudayaan merujuk pada benda-benda dan aktivitas yang elit, seperti contoh memakai baju berkelas, fine art, dan mendengarkan musik klasik. Sementara kata berkebudayaan digunakan untuk menggambarkan orang yang mengetahui dan mengambil bagian-bagian aktivitas di atas. Contohnya, seseorang berpendapat bahwa musik klasik adalah musik yang berkelas, elit, dan bercita rasa seni. Sementara musik tradisional dianggap sebagai musik kampungan dan ketinggalan zaman. 2. Kebudayaan sebagai sudut pandang umum. Pada akhir abad ke-19, para ahli antropologi telah memakai kata kebudayaan dengan definisi yang lebih luas. Bertolak dari teori evolusi, mereka mengasumsikan bahwa setiap manusia tumbuh dan berevolusi bersama, dan dari evolusi itulah tercipta kebudayaan. Pada tahun 50-an, subkebudayaan sampai kelompok dengan perilaku yang sedikit berbeda dari kebudayaan induknya sampai mulai dijadikan subjek penelitian oleh para ahli sosiologi. Pada abad ini pula terjadi popularisasi ide kebudayaan perusahaan sampai perbedaan dan bakat dalam konteks pekerja, organisasi, atau tempat bekerja. A. Kebudayaan sebagai mekanisme stabilisasi. Teori-teori yang ada di saat ini menganggap bahwa suatu kebudayaan adalah sebuah produk dari stabilisasi yang melekat dalam tekanan evolusi menuju kebersamaan dan kesadaran bersama dalam suatu masyarakat, atau biasa disebut dengan tribalisme. 2. Kebudayaan di antara masyarakat. Ada beberapa cara yang dilakukan masyarakat ketika berhadapan dengan imigran dan kebudayaan berbeda dengan kebudayaan asli. Cara yang dipilih masyarakat tergantung pada seberapa besar perbedaan kebudayaan induk dengan kebudayaan minoritas, seberapa banyak imigran yang datang, watak dari penduduk asli, efektif dan keinsentifan komunikasi antar budaya, dan tipe pemerintah yang berkuasa. Pertama, monokulturalisme. Pemerintah mengusahakan terjadinya asimilasi kebudayaan sehingga masyarakat yang berbeda kebudayaan menjadi satu dan saling bekerja sama. 2. Leitukultur, kebudayaan inti, sebuah model yang dikembangkan oleh Bassam Tibi di Jerman,
Dalam multikultur, kelompok minoritas dapat menjaga dan mengembangkan kebudayaannya sendiri, tanpa bertentangan dengan kebudayaan induk yang ada di dalam masyarakat asli. 3. Melting pot. Kebudayaan imigran atau asing berbaur dan bergabung dengan kebudayaan asli tanpa campur tangan pemerintah. 4. Multikulturalisme. Sebuah kebijakan yang mengharuskan imigran dan kelompok minoritas untuk menjaga kebudayaan mereka masing-masing dan berinteraksi secara damai dengan kebudayaan induk. 3. Kebudayaan menurut wilayah. Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, hubungan dan saling keterkaitan kebudayaan-kebudayaan di dunia saat ini sangat tinggi. Selain kemajuan teknologi dan informasi, hal tersebut juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, migran, dan agama. A. Afrika. Beberapa kebudayaan di benua Afrika terbentuk melalui penjajahan Eropa, seperti kebudayaan sub-Sahara. Sementara itu, wilayah Afrika Utara lebih banyak terpengaruh oleh kebudayaan Arab dan Islam. B. Amerika. Kebudayaan di benua Amerika dipengaruhi oleh suku-suku asli benua Amerika, orang-orang dari Afrika, terutama di Amerika Serikat, dan para imigran Eropa, terutama Spanyol, Inggris, Prancis, Portugis, Jerman, dan Belanda. C. Asia. Asia memiliki berbagai kebudayaan yang berbeda satu sama lain. Meskipun begitu, beberapa dari kebudayaan tersebut memiliki pengaruh yang menonjol terhadap kebudayaan lain, seperti misalnya pengaruh kebudayaan Tiongkok kepada kebudayaan Jepang, Korea, dan Vietnam. Dalam bidang agama, agama Buddha dan Taoisme banyak mempengaruhi kebudayaan di Asia Timur. Selain kedua agama tersebut, norma dan nilai agama Islam juga turut mempengaruhi kebudayaan terutama di wilayah Asia Selatan dan Tenggara. D. Australia. Kebanyakan budaya di Australia masa kini berakar dari kebudayaan Eropa dan Amerika. Kebudayaan Eropa dan Amerika tersebut kemudian dikembangkan dan disesuaikan dengan lingkungan benua Australia serta diintegrasikan dengan kebudayaan penduduk asli benua Australia aborigin. E. Eropa. Kebudayaan Eropa banyak terpengaruh oleh kebudayaan negara-negara yang pernah dijajahnya. Kebudayaan ini dikenal juga dengan sebutan kebudayaan Barat. Kebudayaan ini telah diserap oleh banyak kebudayaan. Hal ini terbukti dengan banyaknya penggunaan bahasa Inggris dan bahasa Eropa lainnya di seluruh dunia. Selain dipengaruhi oleh kebudayaan negara yang pernah dijajah, kebudayaan ini juga dipengaruhi oleh kebudayaan Yunani kuno, Romawi kuno, dan agama Kristen, meskipun kepercayaan akan agama banyak mengalami kemunduran beberapa tahun ini. F. Timur Tengah dan Afrika Utara. Kebudayaan di daerah Timur Tengah dan Afrika Utara saat ini kebanyakan sangat dipengaruhi oleh nilai dan norma agama Islam, meskipun tidak hanya agama Islam yang berkembang di daerah ini. Itu adalah sekilas pengulasan tentang materi penetrasi kebudayaan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.